Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 15 Desember 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, pasal 3, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 13. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
bertobat, berubah, dan berbuah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Banyak bahasa memiliki ungkapan sedemikian. Nenek moyang dari berbagai budaya mengajarkan hal yang sama untuk mengingatkan kita sisi kelemahan insani kita yang senantiasa memerlukan refleksi, koreksi, dan pertobatan. Yerusalem dan penduduknya pernah menunjukkan sisi kelemahan insani ini, bahkan sampai pada batas yang demikian hebat. Kota suci itu dipenuhi dengan pemberontak, penindasan, dan kecemaran. Penduduknya tidak mau mendengar teguran dan kecaman. Mereka tidak percaya pada Tuhan dan tidak berbakti kepadanya. Apa akhir untuk kota dan penduduk sedemikian? Kehancuran dan kebinasaan. Tapi Nabi Sefanya menunjukkan hal lain yang dibuat Tuhan, sebuah warta yang teramat menggembirakan untuk segala zaman. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini diceritakan tentang dua anak laki-laki. Keduanya diminta bapa mereka untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama menjawab mau, tapi tidak pergi bekerja. Anak yang kedua menjawab tidak mau, tapi kemudian menyesali jawabannya dan pergi bekerja. Anak kedua ini dibenarkan karena melakukan kehendak bapaknya. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya menyesal, betapa tidak ternilainya bertobat. Pemungut cukai adalah orang yang amat berdosa. Perempuan pelacur juga. Mereka tidak punya masa depan yang cerah. Hanya ada kebinasaan untuk mereka. Tetapi menyesal dan bertobat membuat mereka menerima keselamatan yang membahagiakan. Pengalaman berdosa adalah pengalaman setiap manusia. Tetapi dosa hari ini, bulan lalu, atau tahun-tahun silam bukanlah akhir dari segalanya. Penyesalan dan pertobatan itulah yang menentukan perjalanan dan masa depan hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa penyesalan dan pertobatan mengarahkan kita ke kebun anggur Tuhan. Orang yang berdosa menyesal, yang menyesal bertobat, yang bertobat berubah, dan yang berubah berbuah di kebun anggur Tuhan. Semoga demikian. Amin.